Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Maryam, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya 1. Guru sebagai penghukum, 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Guru sebagai teman, 4. Guru sebagai pemantau, dan 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya guru berperan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanannya bukanlah kemampuan dalam membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas tersebut. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam melakukan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul-modul sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman, agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus dapat menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya, baik peran sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah pengembangan karakter yang dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah.
Untuk membangun budaya positif diperlukan kolaborasi untuk mencapai visi tersebut. Hal ini berkaitan dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan ini, diperlukan pendekatan manajemen perubahan berbasis kekuatan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dalam menerapkan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami tentang modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah dan akan saya imbaskan ke rekan-rekan guru lain di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan yang selama ini saya lakukan ternyata mungkin dapat berdampak buruk bagi murid. Penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari materi ini, saya berpikir bahwa budaya positif sangat penting diterapkan baik di lingkungan kelas maupun sekolah demi terwujudnya sekolah aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Di lingkungan kelas, saya membuat kesepakatan kelas yang dibuat hasil kerjasama antara guru dan murid. Saya pun merubah pandangan dan cara berpikir saya bahwa ternyata pemberian reward atau penghargaan tidak selamanya baik untuk murid, karena kesadaran murid akan nilai kebajikan pada dirinya tidak muncul secara alami, tetapi karena mengharapkan hadiah atau pujian. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah dalam menangani beberapa siswa yang telat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi di kelas. Tetapi karena ini hal baru yang saya lakukan, awalnya saya merasa ragu apakah dapat menerapkan segitiga restitusi secara benar atau tidak. Namun, justru saya semakin tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah pembiasaan-pembiasaan baik dan disiplin positif telah diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan sudah muncul, baik dari dalam diri murid ataupun guru. Serta adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama oleh guru dan murid, dan tentu saja yang berpihak kepada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru, yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum, menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari materi ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan posisi penghukum. Saat itu, perasaan saya adalah sering merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah saya mempelajari materi ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya tentu senang dan bersemangat, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini, namun tidak secara utuh karena tidak semua tahapan dipraktekkan. Tahapan yang saya lakukan adalah tahap menstabilkan identitas. Ketika ada murid yang mengambil hak milik orang lain, saya mengatakan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Dengan kolaborasi, nilai-nilai kebajikan akan terwujud untuk membangun budaya positif di sekolah. Selain itu, sarana prasarana pun perlu dilengkapi, karena sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, Guru Penggerak, tergerak,
bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.